Setelah gagalnya Kongres keempat PDI di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung warga PDI untuk tampil menjadi ketua umum karena dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Muncul kekhawatiran pemerintah dengan fenomena tersebut. Untuk menghadang laju Megawati, dalam acara Rapimda PDI Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1993, muncul larangan mendukung pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa atau KLB yang akan digelar pada tanggal 2 hingga 6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Namun, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi. Akhirnya, Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993 hingga 1998 secara de facto. Akhirnya, dalam Musyawarah Nasional atau Munas 22 hingga 23 Desember 1993 di Jakarta, secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI. Berakhirnya Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI. Kelompok Yusuf Meruh membentuk DPP PDI Reshuffle walau tidak diakui oleh pemerintah, tetapi kegiatannya tidak pernah dilarang. Di samping itu, kelompok Surjadi sangat gencar mencari dukungan ke daerah-daerah dengan tujuan mendapatkan dukungan menggelar kongres. Dari 28 pengurus DPP PDI, 16 orang anggota DPP PDI berhasil dirangkulnya untuk menggelar kongres. Meski ditentang, kelompok Fatimah Ahmad yang didukung pemerintah tetap menyelenggarakan kongres pada 22 hingga 23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan penjagaan yang sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan kendaraan panser. Warga PDI yang tetap setia mendukung Megawati berunjuk rasa besar-besaran pada 20 Juni 1996 yang berakhir bentrok dengan aparat dan dikenal dengan peristiwa Gambir Berdarah. Meskipun masa pendukung Megawati menolak keras Kongres Medan, pemerintah tetap mengakui hasil kongres tersebut. Pemerintah mengakui secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta pemilu 1997. Tanggal 25 Juli 1996, Presiden Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin oleh Surjadi selaku Ketua Umum dan Putu Hutapea selaku Sekretaris Jenderal PDI. Hasil ini membuat posisi Megawati dan para pengikutnya semakin terpojok. Masa pendukung Megawati menggelar mimbar demokrasi di halaman kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro hingga 27 Juli 1996. Hari itu, kantor DPP PDI diserbu ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa 27 Juli yang banyak menelan korban jiwa. Pasca peristiwa 27 Juli, Megawati beserta jajaran pengurus tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan di bawah pantauan pemerintah. Pada pemilu 1997, Megawati melalui pesan hariannya menyatakan bahwa PDI di bawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. Pemilu 1997 diikuti oleh PDI di bawah kepemimpinan Surjadi dan hasil pemilu menunjukkan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati karena suara PDI merosot tajam dan hanya berhasil meraih 11 kursi DPR. Tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI Megawati. Di tengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik, PDI di bawah kepemimpinan Megawati kian berkibar. Pasca lengsernya Soeharto, dukungan terhadap kepemimpinan Megawati semakin kuat. Pada tanggal 8 hingga 10 Oktober 1998, PDI Megawati menyelenggarakan Kongres kelima PDI di Denpasar, Bali. Dalam kongres ini, Megawati terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998 hingga 2003 secara aklamasi. Meskipun pemerintahannya sudah berganti, yang diakui pemerintah masih tetap PDI di bawah kepemimpinan Surjadi dan Putu Hutapea.
Agar dapat mengikuti pemilu 1999, Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang kemudian disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal. Nama ini kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Pemilu 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan dengan tampil sebagai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Bahkan Megawati terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang terpilih di dalam sidang paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Untuk pertama kalinya setelah berganti nama menjadi PDI Perjuangan, pengurus memutuskan melaksanakan Kongres 1 PDI Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai tahun 2003. Kongres 1 PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret hingga 1 April tahun 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang, Jawa Tengah. Kongres ini menetapkan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan. Karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Sayangnya, meski tampil sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan tidak mampu meraih kemenangan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara di urutan kedua dengan 109 kursi di DPR. Kongres kedua PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 28 hingga 31 Maret tahun 2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar, Bali, tempat di mana Kongres kelima PDI diselenggarakan pada tahun 1998. Menjelang Kongres, sudah banyak muncul nama-nama yang akan maju sebagai calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, antara lain Guruh Soekarno Putra, Laksamana Soekardi, Roy B.B. Janis, Arifin Panigoro, dan Sopan Sopiaan. Kongres kedua PDI Perjuangan akhirnya mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum terpilih karena seluruh peserta dalam pemandangan umumnya mengusulkan nama Putri Proklamator RI itu. Sejak itu, kendali PDI Perjuangan tak pernah lepas dari Megawati. Terakhir pada Kongres keempat PDI Perjuangan di Bali, pada tanggal 8 hingga 12 April 2015, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015 hingga 2020.